Jin akan bergabung juga nanti kan? Ayah, benar kata ibu. Kerja keras kita akan sia-sia kalau waktu yang baik berlalu. Kita harus mencari waktu yang baik dan membuat semua persiapannya. Kita harus mengulang semuanya. Baik. Kalian boleh memulainya. Sajin, kau di sini? Aku mencarimu di teras tadi. Ikut denganku. Kita ke dalam. Ayo. Apa mereka akan kembalikan kamar kita? Tidak. Kita akan melakukan ritual pembersihan kunyit akas. Mereka memanggilmu untuk itu. Apa yang akan kulakukan di sana? Membuat pesta kunyit? Aku tidak akan ikut. Pergi dan lakukan saja yang diperlukan. Aku harus menjemput pelanggan. Sajin, kita harus mendoakan akas di sana. Semua orang juga akan mendoakannya. Tanganku ingin sekali menampar mereka. Aku akan datang kalau mereka mengizinkanku memberinya doa dengan tamparan. Sajin, kenapa tidak mengatakan sesuatu yang baik? Apa kau lupa? Akas sangat bahagia selama ritual pasca pernikahan kita. Dia bahkan yang mengurus kebutuhan cateringnya. Dia juga yang mengambil banyak foto kita. Dia memenuhi tugasnya sebagai seorang adik. Sekarang sebagai kakak, kau juga harus memberikan dia restu dan memenuhi setiap tugasnya. Kau pikir aku dewa? Sampai dia akan selalu bahagia kalau aku yang mendoakannya? Aku tidak peduli dengan restu. Kau urus saja semua itu. Aku tidak peduli. Aku ada tumpangan hari ini. Sajin, pasangan suami istri harus sama-sama memberikan restu. Itu aturan budaya kita. Aturan budaya kita, ya. Aturannya setiap kendaraan harus berhenti ketika lampu lalu lintas merah, benar kan? Tapi kenapa ada orang yang masih menerobos lampu merah? Karena aku yang mengendalikan kemudi mobilku. Aku tidak mau berhenti. Aku ingin terobos lampu merah itu. Itu keinginanku. Sudah cukup semua ini. Tinggalkan, ayo kita masuk. Sayali, lepaskan aku. Aku tidak mau. Sajin, ayo. Sayali, lepaskan. Sajin, ayahmu memintaku untuk memanggilmu. Kau tidak mau menghormati kata-katanya. Ayo. Sayali, lepaskan. Aku tidak mau. Kenapa kau masih tidak mengerti juga? Dan ini, orang-orang egois itu malah menyalahkan aku. Mereka bilang aku yang bertanggung jawab atas semua yang sudah terjadi. Orang-orang bodoh itu bilang bahwa ayah terkena serangan jantung karena aku. Benarkah karena aku? Mereka mengatakan itu? Ketahuilah sayang, kau butuh kambing hitam saat melakukan masalah. Maka mereka menjadikanku kambing hitam. Rasanya aku tidak ingin melihat wajahnya atau bahkan wajah si Tejas bodoh itu. Aku ada masalah kalau sampai masuk ke dalam sana, Sayali. Kau pergilah, doakan mereka. Aku tidak peduli. Tapi jangan memaksaku. Aku tidak mau datang. Aku akan pergi. Sajin, tolong lupakan semua itu. Kau masih ingat dengan lagu favoritmu? Yang itu, iya. Semua orang akan mengatakan sesuatu terus. Jadi lupakan saja dan lanjutkan hidup. Itu kan liriknya aku tidak ingat. Mungkin... Lupakan omong kosong itu atau momennya akan berlalu, sayang. Kau telah merusak lagu yang bagus. Dengar, lagu itu punya makna yang bagus kan? Benar. Jadi kalau ada orang mencoba mencari kekuranganmu, sudah biarkan saja. Singkirkan saja orang itu dan lanjutkan hidupmu. Jangan pernah menganggap dirimu lebih rendah dari siapapun. Tunggu dulu. Kau pikir kau terlalu pintar ya? Aku sudah tahu ini. Kau tahu betul caranya menyenangkanku saat aku marah. Kau terlalu manis. Kau menyanyikan lagu untuk menghiburku. Tapi aku bukan orang bodoh. Aku tahu cara ini. Aku tidak akan masuk, Sayali. Kalau sampai aku melihat wajah mereka, maka itu akan menjadi masalah buat mereka. Lebih baik sekarang pergilah. Aku ada tumpangan. Sajin. Kau tidak perlu lihat wajah mereka. Lihat wajah aku saja. Kau hanya perlu doakan mereka. Aku tidak mau. Sajin, ayolah. Aku mohon, aku akan membantumu membersihkan mobilmu setelah itu. Ayo. Aku tidak butuh bantuan. Ayo, Sajin. Tidak, Sayali. Aku rasa mereka berdua tidak akan datang. Ayo, minta doa restu saja pada kami, ya.
Hei Sayali, aku tidak mau. Lepaskan aku, Sayali. Aku mohon, lepaskan aku. Sachin, ada apa? Ayah mau aku memberkati orang-orang seperti ini? Kenapa? Kau dengar Pares, apa yang baru saja dikatakan putra kesayanganmu? Itulah sebabnya aku bilang, jangan panggil dia. Aku sendiri juga tidak mau datang. Aku sudah bahagia bersama istriku. Aku sudah cukup merasa tenang. Sayali, mulailah ritualnya. Pakai yang rapi. Sudah ya. Kancingkan bajumu. Terima kasih Kak Sayali. Baiklah sekarang, ayo. Ria sayang, ini disebut dengan ritual kunyit. Ini dilakukan setelah pernikahan, tapi ketika ada orang tidak peduli dengan orang lain dan kawin lari. Untuk apa buang waktu buat semua ini? kita tidak bisa melakukannya waktu itu. Jadi kita melakukannya sekarang. Setelah upacara kunyit ini, kalian sudah bisa keluar dari rumah. Kalian sudah bisa memulai hidup yang baru dan hidup yang bahagia. Sekarang mintalah doa pada ayahmu. Ayo. Diberkati. Diberkatilah. Akas, Tejas adalah kakakmu. Pergilah. Minta doa restu juga. Dia kakaknya. Ayah mempermalukan semua kakak laki-laki di dunia dengan menyebutnya seperti itu. Asal tahu saja ya. Sachin. Kakak. Ayo, sana. Baik. Sachin, kau dan Sayali juga harus mendoakan mereka. Akas, Ria, kemarilah. Sentuh kakinya Sachin. Ayo nak, ayo. Tidak perlu ayah, biarkan saja. Sachin, lakukan saja yang dikatakan oleh ayah. Jangan berdebat lagi. Ambil bunganya. Kau juga keras kepala. Mereka telah mempermalukanmu, tapi kau mau menghujaninya dengan bunga. Paman sudah mendoakan kami. Tidak apa-apa, kami akan minta doa restu dari Kak Sayali. Kalau ada yang tidak mau mendoakan kami, tidak apa-apa. Kami tidak bisa memaksa siapapun, kan? Bagus itu. Tidak, nak. Sayali dan Sachin adalah suami istri. Kau harus minta doa restu kepada mereka berdua. Biarkan saja ya, aku Sachin, akan... diam. Ayah tidak mau dengar sepatah kata pun lagi. Mengerti? Akas, Ria, ritual pernikahan sudah selesai. Sekarang kalian berdua telah memiliki tanggung jawab bukan hanya satu sama lain tapi juga kepada seluruh keluarga. Karena itu, bersatulah satu sama lain.
majulah bersama keluarga. Jaga semuanya dengan baik. Kalian berdua telah dimaafkan atas kesalahan yang telah kalian buat di masa lalu. Tapi kalian harus memastikan bahwa kesalahan itu tidak terulang lagi. Mengerti, Paman. Tapi kami tidak melakukan kesalahan apapun. Ria, Kami saling menyukai. Kami bahkan sudah mencoba memberitahu keluarga. Tapi ayahku tidak mau menerima kami. Terlebih lagi, ayahku mencoba menikahkanku dengan orang lain. Itulah kenapa kami harus kawin lari. Apa yang salah dengan itu? Kalau keluarga bisa terima hubungan kami, untuk apa kami menikah melawan kehendak orang tua? Benar kan, Bibi? Iya, aku tidak peduli dengan semua ini. Dia masih saja berpikir dia tidak pernah salah. Ayah, lihat itu. Kau dengar itu, Sayali? Inilah yang aku maksud. Sachin, tolong, tenanglah. Ayah sedang bicara, kan? Menyukai atau menikahi seseorang bukanlah hal yang salah. Tapi keadaan di mana pernikahan itu dilakukan harus dipertimbangkan dengan baik. Ayahmu mengatakan banyak hal yang salah. Sebenarnya sama sekali tidak seperti itu. Kau sudah datang, tapi ayahmu, dia masih belum datang. Dia tidak datang pada saat Liwali. Dia bahkan tidak mengucapkan selamat pada siapapun. Apa artinya itu, Ria? Katakan. Ini artinya sudah cukup jelas bahwa dia masih tetap ingin menghinaku. Aku tidak bisa mengendalikan perilaku ayahku. Hanya dia yang bisa menjawab pertanyaan dari paman itu. Bagaimana bisa aku yang harus bertanggung jawab atas apapun yang dia lakukan? Ria, ayah sedang bicara. Iya, lalu aku juga sedang bicara dengannya dan menjawab pertanyaannya. Tolong jangan bilang ada masalah dengan ini, Akas. Tidak, Ria. Ria, kau mungkin tidak pernah tahu dampak perbuatanmu pada keluarga kami. Lupakan ayah dan Renu. Kami ini orang tua, tapi kami juga harus menghadapi kesalahan anak-anak kami. Tapi Sayali kan orang tuanya sendirian. Contoh yang terbesar di depan kalian adalah Sakuntala. Kalian sudah melihatnya. Aku dan Renu lebih memilih ingin tinggal serumah dengan anak-anak kami dan juga istri-istri mereka. Setelah kedatangan Ria, keluargaku pun sekarang lengkap. Kalian bertiga kemarilah. Ayah tidak punya anak perempuan. Ayah dan Renu ingin putra-putra kami segera menikah. Dan akhirnya kalian semua datang ke sini. Kalian bukan hanya menantu perempuan ayah, tapi sudah seperti anak perempuan sendiri. Jadi ayah harap kalian bertiga bisa hidup bersama. Kebahagiaan dan kesedihan keluarga kita sekarang ada di tangan kalian. Kalian tidak boleh saling membenci, tapi hanya saling menyayangi. Menyayangi satu sama lainnya, seperti saudara perempuan. Ayah akan bangga pada kamu. Ayah, aku selalu ingin tinggal di keluarga besar. Hari ini aku menjadi bagian dari keluarga seperti itu. Jangan khawatir, kami akan selalu bersama. Paman luar biasa. Paman mengatakan semuanya dari lubuk hati dan ucapannya sangat jujur. Sekarang aku jadi semakin mengerti kenapa Akas selalu memuji Paman. Paman tidak usah khawatir. Kami akan selalu bahagia bersama.
Jangan khawatir, Paman. Kami akan selalu bersama dan tidak akan bisa dipisahkan. Paman hebat. Entahlah, Paman. Aku tidak mengerti kenapa air mataku tiba-tiba saja bisa mengalir seperti ini. Ayahku tidak pernah bicara seperti ini kepadaku sebelumnya. Paman bicara seperti kepala keluarga. Sungguh, Paman. Paman ayah yang hebat. Syukurlah, Akas, kita sudah selesai dengan ritualnya. Akhirnya kita bisa menjalani hidup dengan normal sekarang. Ritualnya tidak ada masalah, tapi astaga, memakai kain sari itu mustahil buatku. Aku rasanya tidak percaya ini terjadi. Apa? Bahwa kita begitu kesepian setelah kita menikah. Tidak ada seorang pun yang membimbing atau menasihati kita, atau bahkan merayakan kebahagiaan kita. Tapi sekarang lihat, seluruh keluargaku mendoakan kita. Aku sangat bahagia. Sungguh, Akas. Aku tidak pernah mengerti bagaimana rasanya tinggal di sebuah keluarga besar. Mungkin itu karena aku berasal dari keluarga inti di rumahku. Tapi Ria, itu tidak berarti kita akan hidup sendirian selamanya. Tinggal bersama keluarga untuk sementara waktu. Habiskan waktu bersama mereka. Kau pasti akan menikmatinya dan bersenang-senang. Jujur saja, aku sangat menikmati tinggal di sini sekarang. Aku menyukai mereka semua, mertuaku, terutama Kak Sayali. Begitu juga dengan Kak Rosni. Dia baik. Tapi kau tahu, siapa yang paling aku suka di sini? Ayahmu. Caranya bicara dari hati ke hati. Aku sangat menyukainya. Dia sederhana dan juga jujur. Kau tahu, aku sangat menyukai itu. Aku sangat suka ayahmu bertindak, Akas. Kau tidak tahu betapa bahagianya aku, Ria. Tapi aku sempat terkejut saat melihat caramu langsung memeluk ayah. Kenapa? Dia mengatakan hal yang sangat baik, makanya aku memeluknya. Sama seperti aku biasa memeluk ayahku. Apa yang salah dengan itu? Itu tidak salah, Ria. Tapi setiap keluarga pasti punya adat istiadat. Seperti niatmu dan pemahaman ayah bisa saja tidak cocok, kan? Lain kali ketika ayah sedang bicara, dengarkan saja dia dan jangan pernah menyelanya. Akas, tolong. Kau tidak bisa membatasiku begitu saja. Aturan macam apa ini? Selama ini aku lihat, bahkan Sachin pun selalu menyela pembicaraan ayahmu. Tapi kau lihat kan, bagaimana ayah akhirnya memarahi dia. Aku tidak tahu soal itu. Tapi aku tidak akan pernah mau mengubah diriku. Aku tidak akan mengubah diriku untuk siapapun. Ria, aku tidak memintamu untuk berubah. Aku hanya menyuruhmu untuk berhati-hati, itu saja. Tetap saja, Akas, kita tidak lagi di sekolah. Jadi jangan bicaraku seperti seorang ketua kelas. Dan sebelum kau mulai ceramahmu yang selanjutnya aku akan bolos. Maksudku aku akan bekerja. Tolonglah. Kau saat ini ada di rumahku. Dan kalau aku marah, aku akan mengadu ke orang lain. Kau mengerti itu? Benarkah? Kamu mengadu? Ria, Coba Ria, lakukan apa saja. yang kau lakukan? Hentikan, lakukan. sakit. Ayo, Ria. Ayo lakukan.
Kau selalu bertengkar di rumah, memukuli orang lain. Kemudian kau pun pulang dalam keadaan mabuk. Kebiasaanmu itu telah menjadi siksaan bagi ayah. Apa kau tahu? Kaulah penyebab kondisi ayah, bukan aku. Kau tahu kenapa ayah kena serangan jantung? Waktu itu saat kau pulang mabuk dan membuat keributan. Itulah sebabnya ayah kena serangan jantung. Ada apa, Sachin? Kau belum tidur. Sachin, kenapa kau kelihatan sedih? Ada apa? Kedua saudaraku bersekongkol. Dan mereka juga sangat menyalahkanku pagi ini. Mereka bilang akulah penyebab kondisi ayah saat ini. Itu terjadi karena aku. Kata-kata itu terngiang terus di pikiranku dan aku tidak bisa melupakan. Sachin, kenapa kau pedulikan kata-kata mereka? Sudah aku bilang, biarkan mereka mengatakan apapun. Hanya karena mereka bicara seperti itu bukan berarti kau jahat. Hanya kau yang berpikir begitu, Sayumi. Bahwa aku tidak jahat. Tapi menurut orang lain, aku ini seperti bom yang siap meledak. Aku tidak bisa mengatasi ini, Sayumi. Aku mencoba melupakannya, tapi sayangnya itu terngiang terus di kepalaku. Sachin, semakin kau memikirkan semua itu, kau hanya akan semakin merasa terluka. Aku mencoba untuk tidak memikirkannya, tapi aku harus bagaimana? Cara mereka menyerangku, semuanya terngiang terus di pikiranku sampai sekarang. Akulah yang sudah berusaha keras selama ini. Kau tahu kan bagaimana perasaanku kalau terjadi sesuatu pada ayah? Aku sangat menyayangi ayah. Mana mungkin aku seperti itu? Mereka itu benar-benar keterlaluan. Sachin, aku tidak akan bisa menahan tangis kalau kau menangis seperti ini. Kau cukup kuat kan? Iya kan? Aku tidak cukup kuat. Aku tidak cukup kuat untuk mendengarkan semua itu, tidak. Aku sangat menyayangi ayahku. Kalau malaikat maut datang dan memberitahuku bahwa aku punya waktu 10.000 hari dan ayah hanya punya waktu 100 hari untuk hidup, aku akan minta padanya untuk berikan 10.000 hari itu kepada ayah dan memohon padanya untuk mengambilku sebagai ganti. Aku sangat menyayangi ayah. Kesehatan ayah itu memburuk karena sungguh. Sachin, semua orang di rumah tahu tidak ada yang menyayangi ayah sebanyak kau menyayanginya, Tapi apa? Katakan sayang, kau juga berpikir bahwa apa yang orang katakan itu benar? bukankah yang mereka katakan itu memang benar? Sachin, ayah memberitahuku apa yang terjadi. Itu sebenarnya bisa dihindari kalau kau tidak pulang dalam keadaan mabuk di hari itu, benar kan? Keterlaluan. Kau pun juga berpikir bahwa ayah kena serangan jantung gara-gara aku. Kau pun juga berpikir bahwa aku orang biasa, sopir taksi, dan aku tidak peduli pada siapapun dan tidak menyayangi ayahku, iya kan? Itulah yang kau pikirkan tentang aku, bukan? Tidak, Sachin, aku tidak bilang begitu. Jangan hanya berasumsi seperti itu. Karena itulah kau selalu berpikir bahwa semua orang berpikiran buruk tentangmu dan akhirnya kau marah sendiri. Sayangi, sebenarnya kau pun menyalahkan aku. Jadi bagaimana aku bisa menyalahkan orang lain? Aku salah. Sachin, aku tidak mengatakan itu. Aku bilang seharusnya kau bisa bersabar. Aku bilang seharusnya kau bisa untuk sedikit bersabar, kan? Sachin, cinta kita seharusnya tidak terlalu berlebihan sampai orang lain jadi takut dengan cinta kita. Apa kau tahu apa itu kasih sejati? Di saat kau sudah menyadari bahwa kebiasaan burukmu itu mengganggu ayah dan kau mencoba untuk mengubah kebiasaan burukmu, maka itu yang disebut dengan kasih sejati. Ikutlah denganku sekarang, ayo. Sachin, mau bawa aku kemana?
Kau percaya apa yang dikatakan orang-orang itu? Bahwa aku penyebab keadaan ayah sekarang ini kan? Aku akan jelaskan masalah ini sekarang juga kepadamu. Ayo pergi temui ayah. Tanyakan semuanya pada ayah. Akulah yang jadi penyebab keadaannya. Aku ingin tahu. Ayo. Sajin, tunggu. Sajin, aku sudah mengatakan sesuatu. Kau sudah salah paham. Kau hanya akan membuat keributan baru yang akan membuat ayah stres dan dia tidak akan bisa tidur setelah itu. Biarkan dia tidur dengan tenang dan kau juga bisa istirahat. Besok kau juga harus bekerja, kan? Sajin, tidurlah. Bagaimana bisa sayang Li? Mau nyanyikan lagu pengantar tidur untukku? Hah? Kau pergi saja dulu dan tidur.